Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita di Kopi Luwak Cikole. Jadi ini kalau teman-teman pernah ke Lembang, jadi ini adalah antara Lembang dan Cikole, sebelah kiri jalan. Kalau di depan itu ada pelang besar Kopi Luwak Cikole. Kita langsung masuk aja ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Web, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah saya bisa. Ini the most wanted yang kita cari. Alhamdulillah langsung disambut oleh Pak Sugeng namanya. Beliau adalah seorang dokter hewan yang mengelola dan membina, termasuk juga mendirikan Kopi Luwak Cikole yang sudah sangat terkenal ini. Mungkin kita bisa masuk Pak? Oke, silakan Pak. Mari. Ini, yuk, terima kasih nih Pak atas waktunya Pak. Yuk, silakan Pak. Yuk, silakan. Ini tadi udah dari mana aja nih ceritanya Pak? Ya. Ini langsung ke sini Pak kita Pak. Gitu ya? Ya. Oh, ya. Kita pengen tahu nih, ternyata di sini juga selain penangkaran luwak, ini ada tempat untuk ngopinya ya? Betul, ini tempat ngopi. Tapi konsepnya mah nggak boleh ngopi kita Pak. Nggak boleh ngopi nggak dulu boleh. ya? Istilah di sini adalah tidak boleh ngopi sebelum tahu proses. Oh, ini adalah namanya SOP-nya ya Pak ya? Betul, SOP-nya. Ada SOP yang tidak tertulis, jadi tidak boleh ngopi sebelum tahu prosesnya. Jadi kita masuk ke area penangkaran ya? Ya, penangkaran. Jadi kita pertama-tama masuk ke penangkaran dulu. Kita lihat kopi luwak itu apa sih? Nah, itu kopi luwak adalah kopi yang memang diproses menggunakan hewan luwak. Oke. Nah, yang saya tahu nih Pak Sugeng dulu kan seorang profesional Pak. Ya. Seorang general manager di perusahaan multinasional. Nah, kenapa kok gitu ya bisa-bisanya berhenti, pensiun muda dan memulai usaha di bidang kopi ini Pak? Kenapa? Itu ya simpel saja Pak, bahwa kalau mau jadi GM, jadi apapun namanya, itu pegawai juga kan. Nah, pegawai itu ada batasnya Pak. Pada umur tertentu itu pastinya udah dibuang. Artinya kalau nggak dibuang ya membuangkan diri gitu. Ya udah nggak dipakai, selesai aja pensiun kan gitu. Nah, coba setelah pensiun ngapain? Nah, inilah kita siapkan dari awal. Jadi saya termasuk orang yang bagian memprovokasi, provokator. Orang-orang masih kerja udah cepet keluar aja supaya jadi pengusaha. Kenapa? Ingat masa depan gitu. Nah, itu alasan kenapa saya harus jauh-jauh hari saya harus menyiapkan diri. Itu kenapa harus saya cabut. Nah, masalahnya kenapa kopi kan gitu kan? Ya. Kenapa kopi gitu, bukan yang lain gitu? Yang lain karena Indonesia. Nah, kopi itu Indonesia gitu. Kopi itu Indonesia, maksudnya di dunia ini ada Indonesia itu termasuk nomor 1 ya, termasuk urutan nomor 5 kalau nggak salah ya. Nomor 1 ya? Itu Brasil ya, kedua itu Kolombia ya, Vietnam, kita 4 besar nih. Jadi Indonesia itu termasuk 4 besar. Jadi 4 besar apa 4 besar penghasil kopi terbanyak di dunia. Jadi 4 besar. Jadi kita taunya dulu tuh Indonesia banyak banget dan memang masuk kelompok 10 besar dulu tahunnya gitu, dan ternyata memang ada di daerah yang ternyata luar biasa kita ini. Itu kopi. Nah, artinya berarti orang Indonesia itu suka kopi, suka ngopi gitu ya. Terus kita juga support ke dunia, pasti nggak di luar Indonesia juga pasti support untuk orang yang suka ngopi. Dan pasar kopi ternyata luar biasa. Nah, itu yang kopi. Cuma masalahnya kenapa kopi luwak? Nah, itu. Kenapa lagi kopi luwak? Ya, kopi kan banyak juga jenisnya ya. Kalau kopi luwak itu jelas bahwa kopi luwak itu adalah karena kopi asli Indonesia. Itu Pak. Ini langsung dari ahlinya. Ternyata kopi luwak itu khusus ada di Indonesia. Nggak ada di negara lain ya Pak ya? Tidak ada. Oke. Ya, jadi artinya kalau itu dari dalam negeri pasti kalau kita bicara pasar bisnis itu pasarnya adalah dunia. Ya. Berarti besar lagi itu pasarnya. Gitu. Nah, gitu kira-kira Pak. Luwak itu adalah hewan nokturnal yang hidup aktifnya di malam hari. Sekarang pada tidur Pak, itu dah itu istirahat. Kalau siang berarti pada tidur ya. Nah, ini karena udah sore hari dia udah mau cari makanan dia. Wah, ini jadwal nih. Ini jadwalnya. Jadwal makan. Betul. Cara atau luwaknya. Jadi begini Pak, memang banyak orang salah ya, salah kaprah atau salah informasi bahwa wah itu kopi luwak itu adalah kopi yang dihasilkan dari hewan luwak yang dia makan
kopi tiap hari. Nah, Iya. kalau kopi tiap hari mati nanti, Pak. Iya. Makanya kopi, kenapa mati? Karena memang dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat asupan makanan yang Makanannya, bergizi iya. apapun, nggak. Ya, karena dikeluarkan lagi tuh apa Makanannya. namanya, bijinya. Ya, makanya di sini kita kasih makanan. Makanya kita punya jadwal. Ini adalah jadwal makanan luwak di sini. Di sini kopinya kita berikan cuma 2 kali saja dalam 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu ya. Jadi nggak tiap Senin dan hari. Kamis, betul Pak, 2 kali saja. Dan gimana sih Pak, ini prosesnya yang kalau saya boleh tahu nih, yang dari Musang ini, kenapa bisa menghasilkan kopinya yang agak berbeda gitu dibandingkan kopi-kopi yang lain gitu? Ya, biar tahu dulu nih Pak Afif. Ya, Dulu tuh asalnya 10 ekor. ya. Jadi nggak ada, kandang-kandang ini nggak ada 10 ekor. Kita kembangkan sendiri, kawin, beranak, terus kita besarin. Akhirnya alhamdulillah bisa banyak seperti sekarang. Iya. Dan seperti tadi saya bilang bahwa careh, musang, luwak itu makanan utamanya bukan daging. Dia adalah makanannya buah-buahan yang manis. Ya. Nah, kopi itu salah satunya buahnya itu manis. Manis. Jadi ya. kulitnya manis. Nah, itu. Nah, proses kopi luwak itu sendiri ya itu yang dimakan. Jadi Ya. sore hari diberikan buah kopi yang merah ya. Kita tunggu besok paginya keluar. Nah, itu kita bersihkan gitu. Langsung kita bersihkan supaya higienis. Kemudian kita keringkan. Nanti kita kasih tahu tempatnya pengeringannya. Habis dikeringkan baru nanti dikupas lagi kulitnya, masih ada kulit lagi. Nah, lalu habis itu digoreng, terus ditumbuk, digiling, baru diseduh. Nah, gitu ceritanya. Iya. Nah, yang membuat lain istimewa apa? Karena kopi luwak itu yang berbeda dengan kopi biasa. Kopi biasa itu cara pengupasannya biasa pakai mesin Ya. atau ditumbuk Ya. supaya kulit buahnya itu bisa terkelupas. Kalau yang kopi luwak itu dikupas oleh dia Dianya. dia nih. Nah, oleh cara ini Dikupas, Dilepaskan. dikeluarkan memang udah nggak tanpa kulit udah ya, kulit gitu tanpa ya? kulit buah gitu. Jadi tinggal tadi dia ada orang bilang difermentasi dalam saluran pencernaannya. Nah, disitulah ada perubahan-perubahan yang luar biasa banyak. Salah satunya apa yang berubah adalah kadar kafein. Kalau kopi biasa yang hijau-hijau, yang merah-merah itu, yang merah diambil kalau kita proses. Kalau Arabica itu kopi biasa paling kadarnya 1,5, 1,6 gitu ya. Itu kadar kafeinnya ya. Persen 1,5%, 1,6. Tapi kalau yang dimakan oleh dia begitu keluar dicek kafeinnya berapa, itu 0,15. Jadi bisa menurun 10 kali lipat. Betul. Jadi nah, apa istimewanya kafein yang berkurang itu? Jadi kalau biasa kalau kita ngomong, ayo kita begadang supaya nggak bisa supaya melek terus ya. Nah, itu biasanya ngopi kan. Itu kafein yang bekerja. Nah, kafein itu meningkatkan saraf pusat. Bisa membuat adrenalin kita berdegup. Jadi dep. Kenapa orang nggak bisa tidur itu karena itu. Kafeinnya itu kafein yang tinggi. Ya. Nah, ada lagi nih, kalau kafein tinggi dia mengiritan atau membuat sakit atau membuat sakit ini lambung. Jadi kenapa aku kena mah nih? Nah, begitu kena kopi ya kafein tinggi itu langsung asamnya naik atau pH-nya turun. Jadi asam naik langsung Nah, tapi kalau kopi luwak ini karena rendah kafein, dia aman buat jantung, aman juga buat lambung. Itu lebih sehat jadi ya. Saya baru tahu nih prosesnya. Jadi bisa menurunkan kafein yang ada di kopi tersebut gitu. Luar biasa ini. Ya, benar-benar ini jadi pengetahuan buat kita semua. Dan juga ada lagi Pak Afif, rasanya juga beda dengan rasa-rasa kopi biasa. Nah, begini, kalau kopi itu kan pahit ya, biasa itu kan pahit banget. Sebenarnya pahit itu karena memang ada kafein tadi, ada protein. Nah, protein itu bertanggung jawab terhadap kepahitan kopi, rasa kopi. Nah, karena di dalam saluran pencernaan tadi itu ada semacam proses enzimatik, itu mengurai kadar-kadar protein juga. Jadi protein yang tadinya tuh banyak bisa turun. Jadi kadar protein di dalam
apa namanya, kopi luwak itu rendah sehingga dia tidak begitu bikin kopi itu pahit. Jadi makanya kopi luwak tidak begitu pahit. Oh gitu ya. Makanya dengan kopi luwak ini luar biasa karena hanya di Indonesia, dan saya banyak dengar juga ternyata di kopi luwak Cikole yang datang itu banyak dari luar negeri, dan itu ada orang gila kalau Pak Sugeng bilang. Gimana itu Pak orang gila itu Kak? Iya sih, itu orang gila. Saya butuh orang gila ya. Orang gila ya. Iya. Jadi saya punya ya sekarang teman ya, dulu ya nggak kenal itu ya. Itu 5 tahun yang lalu sampai sekarang itu ada komunitas lah 5 orang itu. Setiap bulan tuh ke Bandung. Dia ke Bandung. Turun di Husen. Dari Singapura naik taksi ke sini, minum di sini. Minum kopi. Ya 2-3 jam balik ke Husen lagi, pulang ke Singapura. Nah itu kan orang gila tuh. Nah ada lagi orang Arab juga sama, setiap bulan ke sini. Orang Malaysia tuh yang sama, bolak-balik ke sini yang sama. Hanya untuk kopi, datang ke Bandung, ke Cikole, balik lagi. Ini ya, karena di sini kan suasananya kan nggak panas. Iya, kopi dingin-dingin, enak ya. Asik gitu. Ini adalah pengerangan. Nah, ini nih, ya ini adalah ya. Nah, ini yang sudah kering ini sebenarnya. Nah, ini kering. Nanti yang sudah dikeringkan ya, kopi luwak itu ya. Jadi sampai kering banget. Nah, nanti sampai kita selanjutnya kalau udah kering baru kita kupas. Nah, kita kupas. Nah, kupas sampai begini. Ya. Ini sampai kadar airnya 12%. Nah, ini harganya Pak, sekilonya di sini 1 juta Pak. Kalau berupa yang kayak gini ya, belum di finishing. Ya gitu. betul, masih mentah. Dari sangre itu nanti habis sangre digoreng, terus dilembutkan di sini.